Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Sinar Komalasari, NIM 2111240122. Di sini saya akan membuat tugas UTS Dasar-dasar Pendidikan. Materi mengenai pendidikan dalam pandangan para ahli. Pembahasan. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu metode untuk pengembangan keterampilan, kebiasaan, dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Di sini maksudnya adalah pendidikan itu metode atau langkah untuk membuat seseorang agar bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya, pendidikan menurut para ahli. 1. Menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, pendidikan adalah salah satu fungsi dari suatu negara dan dilakukan terpengerti utama setidaknya untuk tujuan negara itu sendiri. Jadi, pendidikan itu menurut Aristoteles itu adalah fungsinya itu yang utama itu untuk negara kita ini sendiri. Dan negara adalah institusi sosial tertinggi yang mengutamakan tujuan tertinggi atau kebahagiaan manusia. Pendidikan adalah persiapan atau bekal untuk beberapa aktivitas atau pekerjaan yang layak. Pendidikan semestinya dipandu oleh undang-undang untuk membuatnya sesuai koresponden dengan hasil analisis psikologis dan mengikuti perkembangan secara bertahap, baik secara fisik, lahiriah, maupun mental, batiniah, atau jiwa. Dan yang kedua itu menurut Socrates. Pendidikan adalah suatu saranan yang digunakan untuk mencari kebenaran, sedangkan metodenya adalah dialektika. Jadi metode yang digunakan menurut Socrates itu ialah dialektika. Dan menurut Undang-Undang Sikdiknas nomor 2 tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Dan selanjutnya yaitu Undang-Undang Sikdiknas nomor 20 tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan susunan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlakukan dirinya dalam masyarakat. Dan yang ketiga yaitu menurut Horne adalah proses yang terus-menerus abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Keempat, menurut John Dewey, mengemukakan bahwa pendidikan adalah suatu proses pembaruan makna pengalaman. Hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang-orang muda. Mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilambagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Proses ini juga melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok di mana dia hidup. Dan yang kelima yaitu menurut Edgar Dale bahwa pendidikan itu merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang.
Dan yang keenam itu menurut Plato. Pendidikan menurut Plato adalah suatu yang dapat membantu perkembangan individu dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang dapat memungkinkan tercapainya sebuah kesempurnaan. Menurut Plato juga, pendidikan direncanakan dan diprogram menjadi 3 tahap dengan tingkat usia. Tahap pertama adalah pendidikan yang diberikan kepada murid hingga sampai 20 tahun. Dan tahap kedua dari usia 20 tahun sampai 30 tahun. Sedangkan tahap ketiga dari 30 tahun sampai usia 40 tahun. Jadi menurut Plato itu memiliki 3 tahapan. Selanjutnya, yang ketujuh menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia sejak masa kejadian sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap, di mana proses pengajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat menuju pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi manusia yang sempurna. 8. Menurut Ibnu Sina, pendidikan adalah proses untuk membentuk perkembangan anak dan membiasakan kebiasaan yang baik, dan sifat-sifat yang baik menjadi faktor utama guna mencapai kebahagiaan anak. Oleh karena itu, orang yang ditiru hendaklah menjadi pemimpin yang baik, contoh yang bagus dan berakhlak hingga tidak meninggalkan kesan buruk dalam jiwa anak yang akan menirunya. Dan selanjutnya itu materi yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan pendidikan. Di sini adalah tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah menentukan ke arah mana anak didik yang akan dibawa. Di samping itu, pendidikan juga berfungsi mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Tujuan pendidikan juga dapat dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu menurut Islam dan tujuan pendidikan secara umum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan secara umum. Tujuan pendidikan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, dan juga memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan berbangsa. Selanjutnya yaitu mengenai jalur pendidikan. Di sini, jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Dan jalur pendidikan ini terbagi menjadi 2, yaitu jalur formal dan jalur informal. Yang pertama yaitu jalur formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Dan yang kedua yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas juga, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan informal ini dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Dan di sini pendidikan juga mempunyai fungsi. Fungsi pendidikan merupakan serangkaian tugas atau misi yang diemban dan harus dilakukan oleh pendidik. Tugas atau misi pendidik itu juga dapat tertuju pada diri manusia
yang dididik maupun kepada masyarakat bangsa di tempat ia hidup. Ada pula beberapa fungsi pendidikan. Yang pertama yaitu bagi dirinya sendiri, pendidikan berfungsi menyiapkan dirinya agar menjadi manusia secara utuh, sehingga ia dapat menunaikan tugas hidupnya dengan baik dan dapat hidup wajar sebagai manusia. Yang kedua yaitu bagi masyarakat. Pendidikan berfungsi untuk melestarikan tata sosial dan tata nilai yang ada dalam masyarakat, preservatif, dan sebagai agen pembaruan sosial direktif sehingga dapat mengantisipasi masa depan. Dan yang ketiga yaitu menyiapkan tenaga kerja. Yang keempat, menyiapkan manusia sebagai warga negara yang baik. Dan yang kelima, menyiapkan manusia sebagai manusia. Nah, itu dia tadi fungsi dari pendidikan. Selanjutnya, dari materi yang saya sampaikan ini bisa kita simpulkan bahwa pendidikan berasal dari kata tarbiyah menurut bahasa Arab, dan dengan kata kerja rabbah yang memiliki makna mendidik atau mengasuh. Jadi, menurut agama Islam, yaitu pendidikan dalam Islam adalah bimbingan oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal anak didik, sehingga bisa terbentuk pribadi muslim yang baik. Dan dalam bahasa Yunani, pendidikan berasal dari kata pedagogi, yaitu dari kata paid, artinya anak, dan agogos, artinya membimbing. Itulah sebabnya istilah pedagogi dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar anak. Pendidikan menjadi penting, manakala bahwa kita tidak dapat memungkiri bahwa dengan perkembangan zaman di dunia pendidikan yang terus berubah dengan signifikan, sehingga banyak mengubah pola pikir pendidik dari pola pikir yang awam dan kaku menjadi lebih modern. Itu dia tadi presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kekurangan di dalamnya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.